Apa itu ikhlas? Ya ikhlas. Apa? Ikhlas. Ya udahlah. Muter-muter jadi pabolit ujungnya. Tulis. Ikhlas secara bahasa. Secara bahasa ikhlas itu setidaknya ada 3 maknanya. 1, ikhlas itu artinya bersih. 2, ikhlas itu artinya suci. Dan yang ketiga, ikhlas itu artinya murni. Secara bahasa ada berapa artinya? 3. 1, ikhlas itu apa? Bersih. 2, apa? Suci. 3, apa? Murni. Secara istilah tulis. Berarti ikhlas itu membersihkan hati agar semua amal yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah. Ulangi ya. Ikhlas itu secara istilah membersihkan hati agar setiap amal yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah. Bersih maknanya berarti ikhlas itu membersihkan hati. Tidak ada tujuan lain dari amal kita kecuali untuk Allah. Suci berarti mensucikan hati agar semua amal kita hanya untuk Allah. Murni dan semua amal kita pun murni, tidak tercampur dengan tujuan yang lain, hanya untuk Allah. Sekarang Bunda tanya, penting tidak ikhlas itu? Jawabannya penting. Kenapa ikhlas itu penting? Tulis 4 keistimewaan ikhlas. 1, ikhlas itu kenapa penting? Karena syarat diterimanya amal ibadah. 1, ikhlas itu penting karena ikhlas itu syarat diterimanya amal ibadah. Bunda, sebanyak apapun amalnya, sekeren apapun, sebagus apapun, kalau tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Iya apa iya? Sok dibuka surat Al-Bayyinah ayat 5. Surat apa? Al-Bayyinah ayat berapa? Ayat 5. Ini teh bisa dipakai kan ya? Sini aja ya, kelihatan nggak whiteboardnya? Lebih penting whiteboardnya atau AA-nya? Surat apa Bunda? Ayat berapa? Ayat 5. Sudah ketemu belum? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidak aku perintahkan satu perkara kepadamu kecuali aku akan terima ketika engkau menjalankannya mukhlisina lahuddin, dalam keadaan ikhlas di atas agama. Betul apa betul? Iya apa iya? Berarti ikhlas itu penting atau tidak? Penting. Kenapa karena Allah hanya akan menerima amal ibadah yang dilakukan dengan apa? Ikhlas. Yang kedua, kenapa ikhlas itu menjadi penting? Karena
Orang yang ikhlas itu akan ditenangkan hatinya. Ibu sayang kalau berbuat sesuatu karena manusia capek atau tidak? Lelah atau tidak? Sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Contoh misalnya, ibu niat nyenengin suami agar dapat pujian suami, sakit atau tidak? Saya ulangi ya. Bunda sayang berbuat baik kepada suami agar suami sayang sama kita. Bagus sebenarnya. Tapi kalau niatnya begitu siap-siap kecewa. Betul? Misalnya bunda teh masak buat suami. Masak. Oh gitu tah. Dan suami teh kalau makan kudu pakai sambal. Bunda teh ngareno sambal gitu. Tiba-tiba suami telepon. Bunda, ini sepertinya ayah teh tidak pulang sore. Ayah teh diajak makan sama bos, jadi kemudian akan pulang malam. Eta bunda lagi masak, kesel apa enggak? Tadi mah meni cantik atau masak teh meni gini dah. Ari pas ditelepon begitu, mana ieu teh kesangan ka dieu. Pokoknya mah segala macem. Ujungnya apa? Bunda teh makan we sambal teh semuanya sama bunda. Beres. Suami pulang malam, bunda teh di kamar megangin perut terus. Assalamualaikum, ayah pulang. Waalaikumsalam. Bunda teh gini, kata suami teh, bunda kenapa kok mojok terus di kamar? Bunda teh lihat wajah suami siga monster kesel. Kamu mah gak pernah peka sama aku teh mas. Saya teh masak sambal buatan kamu. Sambal segede pokoknya mah. Satu coet itu saya makan semua sambalnya. Kata suaminya, suruh siapa tuh? Nggak, saya mah gak pernah nyuruh begitu. Berarti tadi bunda teh masak bukan untuk Allah, tapi untuk dapat pujian siapa? Capek apa enggak? Gelisah tidak? Gelisah. Pokoknya orang yang tidak ikhlas pasti gelisah. Coba aja. Bunda senam zumba di sanggar senam cetuti. Tah di Citerep aya di dinya tah aya tah. Bunda teh senam. Senam luar biasa, geus jungkir balik pokoknya mah. Nah, udah. Apa sekarang mah ada yang pakai tongkat ya kan, tak. Capek pokoknya mah. Luar biasa. Luar biasa. Ada yang begitu di sini ada. Ada yang begitu? Yang mana orangnya tuh? Demeni semangat, tak. Bunda teh udah sebulan senam. Terus bilang gini ke suami, ayah tahu nggak? Da bunda teh udah senam 1 bulan. Di mana? Di sanggar senam cetuti di sebelah sana. Terus bunda nanya begini ke si ayah teh, menurut ayah ada sesuatu yang beda nggak dengan diri bunda? Terus suami bilang gini, bunda teh senam, iya, asa nggak ada perubahan. Ayo, Ahilman tanya, bunda digituin sakit atau enggak? Kesel enggak? Sebel enggak? Berarti kemarin senam bukan karena Allah, tapi ingin dapat pujian siapa? Jadi bunda teh udah nahan perut, sudah nggak makan seblak lagi, udah nggak makan gorengan, hanya berharap pujian suami. Sakit atau tidak? Makanya mohon maaf besti, orang yang tidak ikhlas pasti tidak tenang, orang yang ikhlas pasti tenang. Betul apa betul?
Bunda foto di kondangan, dak perutnya menjadi ditahan-tahan gitu. Ayo, capek atau tidak? Mending fotonya bagus, yang ada sesak nafas, bunda tidak nahan perut terus, nggak tenang hidupnya. Maka orang yang ikhlas pasti hidupnya tenang, karena urusannya untuk siapa? Allah. Yang ketiga, kenapa pentingnya ikhlas? Ikhlas itu penting karena orang yang ikhlas pasti istiqomah dalam amal. Orang yang ikhlas itu apa? Pasti istiqomah dalam amal. Kalau orang yang tidak ikhlas, amalnya tergantung yang lihat. Kalau yang lihat banyak, semangat. Kalau yang lihat dikit, tidak semangat. Ibu bikin postingan kajian hari ini, boleh apa boleh? Ibu tuh bikin story, alhamdulillah bisa ngaji sama si A.A. Hilman Fauzi. Senang, boleh apa boleh? 1 jam kemudian gak ada yang komen, gak ada yang like. Ini teh kenapa gak ada yang komen ya? Terus kenapa gak ada yang like ya? Terus bunda teh hapus lagi postingannya. Berarti tadi bunda bikin postingan ingin dilihat sama siapa? Tapi kalau orang yang ikhlas, bikin aja postingan, di like, di komen, gak ada urusan. Betul gak? Makanya mohon maaf, jangan bilang ria sama yang ngaji. Boleh jadi memang niatnya tidak ria, syiar aja. Tapi bunda akan kelihatan ria kalau 1 jam kemudian yang like dikit, yang komen dikit, terus postingannya dihapus lagi. Apa salah outfitnya kali ya? Sehingga tidak ada yang like saya. Jadi bunda bikin story boleh apa boleh? Bikin postingan boleh? Boleh, niatin. Kan kita emang gak tahu ya bunda sayang. Barangkali ada orang yang lihat postingan bunda, misalnya mohon maaf, cek temannya teh, alah si Ida ngaji, coba lo pak. Si Ida ngaji, coba. Terus orang gara-gara ngelihat postingan Ida ngaji jadi termotivasi ngaji. Bagus apa bagus? Karena orang itu tahu Ida matara ngaji. Tapi tiba-tiba Ida bikin postingan, berarti membuat orang pengen. Bagus tidak? Makanya Ida, ayah di sini Ida tidak ya? Sok bikin aja kebaikan-kebaikan. Lah kita mah nggak tahu, barangkali ada orang yang termotivasi ngaji gara-gara postingan kita, betul? Tapi postingannya jangan karena ingin dilihat, di like, di komen oleh orang lain. Orang yang ikhlas pasti istiqomah amalnya. Betul apa betul? Dan yang keempat, kenapa pentingnya ikhlas? Karena orang ikhlas itu akan mendapatkan pahala terbaik dari Allah. Ibu sayang mohon maaf ya. Kadang kita udah berbuat baik teh, kalau ngarepin penilaian manusia mah kadang-kadang suka kecewa kan ya. Ada nggak di antara kita udah berbuat baik tapi orang nggak baik sama kita? Ada. Ini karunia gitu. Bunda jadi istri solehah, tapi suami tidak pernah menghargai kesolehan bunda itu, mohon maaf, ada atau tidak? Pertanyaannya, bunda jadi istri yang soleha itu Allah tahu tidak? Tadi bunda masak sambal buat suami, Allah tahu tidak? Pertanyaannya bunda, apakah Allah menyiapkan pahala untuk kita? Pasti. Terus kenapa harus stres dengan penilaian manusia yang tak sesuai dengan harapan kita? Dan ibu sering begitu tuh. Kadang sama suami suka bilang gitu, ayah teh atau ayah teh lihat mama ayah.
Kata si ayah, udah dilihatin. Harus gimana ayah teh? Tolonglah ayah teh berubah ayah. Mama teh udah, aduh ayah. Coba bunda ngomong gitu ke si ayah. Ayah berubah atau tidak? Yang ada si ayah teh liar ngomong naon itu si ibu cenah. Sok ibu sering begitu sama anak tuh. Kakak teh tolong liatin mama. Dilihat sama si kakaknya teh. Mama teh masya Allah kak, mengandung kamu, melahirkan kamu, membesarkan kamu. Kata anaknya, suruh siapa mah? Nah, saya emang gak minta begitu sama mama juga. Terus bunda kesel lagi, bukan begitu, hargai mama. Berapa harganya mah? Capek apa enggak? Maka orang yang ikhlas pahalanya mungkin bukan dunia, tapi pahalanya apa? Surga. Mau masuk surga? Yang mau masuk surga angkat tangan, katakan saya. Yang mau masuk surganya Firdaus, masuk surganya sekeluarga, masuk surganya tanpa hisab, masuk surganya sekarang. Belum ikhlasnya kelihatan itu, belum ikhlas lah pokoknya mah ini. Sok, ulangi. 4 keistimewaan orang yang ikhlas, yang membuat ikhlas itu menjadi penting. 1, apa? Ikhlas itu syarat diterimanya amal ibadah. Betul? 2, apa? Ikhlas itu akan ditenangkan hatinya. 3, ikhlas itu akan diistiqomahkan dalam setiap amalnya. 4, ikhlas itu akan dijanjikan pahala surga. Betul? Berarti jadi ikhlas itu penting atau tidak? Harus atau tidak? Harus. Bunda yang pengen amal ibadahnya diterima harus Bunda yang pengen tenang hatinya harus ikhlas. Bunda yang pengen diistiqomahkan amalnya harus. Bunda yang pengen masuk surga harus. Maka belajarlah ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada kata-kata. Bagus ya? Tulis status hari Selasa itu besok gitu. Belajar ikhlas dari surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada kata-kata. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan diomongin. Ayah, mama teh ikhlas. Berarti tidak ada yang suka begitu. Yang mana orangnya itu? Ustadz, saya mah jadi istri teh sudah ikhlas. Ikhlas, Ustadz. Ikhlas. Berarti dia teh belum. Orang ikhlas mah diibaratkan seperti tukang parkir katanya. Seperti apa? Tukang parkir itu motor mobilnya dikit apa banyak? Apakah tukang parkir kalau motor mobilnya pergi nangis atau tidak? Ngambek? Bahkan tukang parkir bantuin agar motor mobil itu keluar. Betul? Itulah ikhlas. Bersih, bening, murni. Semua yang kita lakukan hanya untuk siapa? Maka sekarang pertanyaannya, Ustadz, gimana agar kita belajar ikhlas? Tulis 3L agar kita menjadi orang yang ikhlas. Ada berapa? 3L. 3L. Jadi kalau kita mau disebut ikhlas itu rumusnya berapa tadi? 3L rumus ikhlas tuh. Nanti kita cek ya, kira-kira bunda yang di sini sudah masuk kategori ikhlas apa belum? Apa? Udah, artinya itu nggak ikhlas berarti kalau gitu. Udah, udah ikhlas. Nah, berarti itu teh belum ikhlas. 1,
Kalau kita mau dapat predikat ikhlas, L yang pertama, lakukan semua kebaikan hanya untuk. Jadi yang pertama, lakukan semua kebaikan hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Bunda, mulai hari ini belajar ya, yang kita lakukan semata-mata hanya untuk siapa? Ayo jawab, Allah tahu nggak kita berbuat baik? Allah lihat nggak kita berbuat baik? Allah mengerti tidak kita berbuat baik? Terus pertanyaannya, Bunda kenapa harus melakukan sesuatu selain karena Allah? Capek. Jangan menyandarkan hatimu kepada manusia. 3 alasannya, tulis. 1, manusia itu lemah. Manusia itu lemah. Betul? Manusia ada lupanya, ada tidak? Manusia ada tidak taunya, ada tidak? Manusia ada capeknya, ada tidak? Pertanyaannya, Bunda kenapa berharap ke manusia yang lemah itu? Bahkan mohon maaf, Bunda gelisah, curhat sama manusia juga yang suka gelisah. Nyambung apa enggak? Ujungnya dua-duanya jadi ngomongin beban hidup masing-masing gitu jadinya ujungnya itu. Sama manusia itu bukan berharap, tapi minta pendapat, minta masukan. Makanya kalau Bunda mau curhat, kalau Bunda mau cerita, kalau Bunda mau sharing, tanya sesuatu, Quran mengajarkan kepada kita, tanyalah kepada orang yang memang dia dekat dengan Allah, agar kemudian jawabannya membuat kamu pun lebih dekat sama siapa? Jadi Bunda boleh cerita sama manusia, tapi pilih manusia yang bisa membuatmu ingat lagi sama Allah. Kan adanya, kan ada bukan yang di sini yang di sana lah. Di sini mah insya Allah enggak ya. Enggak jauh beda gitu kan ya. Kan ada ya, Bunda mohon maaf, Bunda teh cerita sama teman teh mohon maaf juga damareun ilmu dan imannya teh kurang. Bunda teh cerita sama teman lagi berantem sama suami. Besti, tahu nggak? Kan kamu teh tahu ya, saya tuh sama suami teh lagi nggak, iyalah pokoknya mah lagi nggak jelas itu posisinya teh. Terus gimana? Iya dah, aku mah udah mulai pelan-pelan. Udahlah, udah itu aja, udah biar aja lah gitu. Terus ibu bilang gini, tapi qadarullah ini si Agus tahu kan, teman SMP kita yang dulu tahu kan ya. Bunda lagi ada masalah sama suami sekarang. Bunda cerita sama teman Bunda, ceritain kalau ada teman SMP Bunda yang lagi ngedeketin Bunda. Cerita sama teman yang salah. Kira-kira temennya bilang apa? Besti, mungkin ini jawaban dari doa-doamu selama ini. Ini teh jawaban, Besti. Mungkin ini teh cara Allah melihat hatimu, Besti. Terus gimana? Si Kang Agus gimana sekarang kehidupannya? Saya sih lihat di foto profilnya pakai mobilnya bagus banget. Itu kesempatan, Besti. Tuh lihat. Bunda salah nanya, Bunda salah curhat, Bunda salah cerita, ujungnya teman itu menjerumuskan kepada kesalahan. Ada yang begitu atau tidak? Di sini ada orangnya yang begitu, enggak ada. Makanya kenapa Ahilman bilang jangan berharap ke manusia. Manusia itu lemah, betul nggak? Ilmunya lemah, kekuatannya lemah. Pasti orang tidak akan pernah menemukan kebaikan ketika dia berharap kepada manusia. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Betul? Yang kedua alasannya kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia. Manusia itu mudah berubah. Betul apa betul?
hati dan lisannya mudah berubah. Sekarang bilang A, besok bilang sekarang begini, nanti itu betul? Sok mohon maaf ibu sayang, izin ya. Bunda berharap ke suami dulu waktu waktu PDKT sama kita sama sekarang udah jadi suami kita sama apa beda? Udah mengkhawatirkan jawabannya ini mah. Yang sama-sama, yang beda-beda. Dulu Masya Allah dulu saya itu jangankan saya telepon, suami saya baru saya tanya, sayang langsung telepon saya. Dulu bahkan pernah ada cerita, dulu saya lagi di Botani Square mau pulang gak ada ongkos akhirnya saya WA atau SMS suami saya itu, sayang aku mau pulang tapi ini gak ada ongkos buat pulang, kamu boleh gak jemput aku di Botani Square? Itu kata si yang sayangnya, siap. Lagi di mana? Di Cianjur. Tapi karena sayang datang apa enggak? Tapi karena sayang dikejar atau tidak? Apa jawabannya sayang? Jangankan minta jemput, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, Cianjur Bogor terlalu dekat untuk cinta kita. Dari Cianjur datang ke Bogor jemput kita karena cinta. Dulu sekarang sama apa beda? Berubah atau tidak? Dulu kalau minta jemput panjang, sekarang mah pendek, JPT. Apa itu JPT? Suami kita karena malas jemputnya langsung balas oka. Kadang pakai jempol doang, gitu sih. 1 bulan 1 jam gak datang, ibu WA lagi, LMBGT. Apa itu LMBGT? Suami jawab MCT. Jadi sekarang teh ngobrol hanya dengan huruf-huruf doang. Coba izin ya, Bunda kerasa begitu nggak di rumah tangga? Itu naon WA kikian hungkul coba. DMN di mana? KTR kantor. Jadi semua dengan penuh teka-teki obrolan teh. Mana chat-chat yang panjang dulu tuh mana? Obrolan yang sangat nikmat itu mana? Sekarang Bunda di kamar duaan, ngobrol atau tidak? Mohon maaf, Bunda di kamar, suami pegang handphone ngadap kanan, istri pegang handphone hadap, di tengahnya guling. Jangan lewat daerah saya. Apa ini rumah tangga jadi begitu? Ada yang begitu atau tidak? Yang mana orangnya? Inilah yang mungkin disebut serumah tapi tak sejiwa. Badannya bareng di rumah yang sama tapi jiwanya hilang kemana-mana. Kenapa bisa begitu? Karena barangkali kita terlalu berharap ke manusia. Ketika dia mengecewakan kita, berubah semua perasaannya. Betul apa betul? Maka jangan berharap kepada manusia. Manusia itu mudah berubah. Yang ketiga, kenapa jangan berharap kepada manusia? Karena manusia itu pasti mati berpisah. Pasti apa? Mati berpisah. Ibu sayang, kita semua pasti akan wafat, setuju atau tidak? Lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini wajahnya camat semua. Apa itu camat?
Jangan tersinggung ya, karena mati mah pasti, betul? Cuman kita nggak tahu aja waktunya. Bisa jadi bunda duluan, AA belakangan. Atau dibalik, AA-nya belakangan, bundanya duluan. Maka bunda juga jangan berharap ke manusia, jangan berharap ke ustadz. Ustadz juga mudah berubah, betul nggak? Bunda kalau berharap ke ustadz, ustadz bikin perbuatan yang mengecewakan bunda, jadi jelek ke bundanya. Ah, Ustadz Hilman teh berubah. Udah, saya nggak mau ngaji lagi. Berubah. Kan kita mah nggak pernah tahu bunda takdir ke depan seperti apa, betul? Misal ini makan kita nggak tahu kan. Ada berita misalnya. Apa beritanya? Apa yang udah tungguin apa? Kan misalnya, ternyata si AA teh ngajarin sama kita buat baik sama rumah tangganya dia aja begitu. Tuh. Kecewa nggak? Marah nggak? Ujungnya yang sekarang dikejar-kejar kajian kemana-mana nanti mah ngapain ngejar kayak begitu Ustadz, nggak jelas itu mah. Jadi marah-marah. Berarti selama ini kita masih berharap ke manusia. Betul atau betul? Makanya jangan berharap ke manusia. Biasa aja. Senang biasa aja. Nggak senang pun biasa aja. Setiap orang pasti punya kekurangannya, setuju? Ustadz juga sama. Nggak usah berharap ke jamaah. Sekarang jamaah senang sama kita, nggak tahu besok lu sama apa yang terjadi. Betul nggak? Lurus aja, bukan untuk manusia. Ama ngerasa ini yang hadir banyak, ngerasa nggak ada orang aja di sini. Jadi kiawe tanutup kita ya biar nggak berharap. Khawatirnya pas lagi banyak jamaahnya semangat, pas lagi dikit, assalamualaikum. Kan nggak jelas. Jangan berharap ke manusia, karena manusia itu apa? Lemah. 2, manusia itu mudah berubah. 3, manusia itu pasti mati terpisah. Betul? Makanya izin ya, ini yang di belakang, yang tengah, yang depan, semuanya tuh pasti akan mati. Pasti. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang paling belakang, yang di tengah, yang di samping, AA Hilman. AA mah jangan mati banget atau wafat gitu loh meni. Si bunda meni tengah hargaan pisan. Ustadz, itu orang yang berharap ke manusia itu pasti rapuh hatinya, betul? Maka belajar melakukan semua kebaikan hanya untuk siapa? Sok belajar ikhlas bunda ya. Jadi istri siap ikhlas. Bunda jangan ngerasa kecewa dalam hidup ya. Ustadz, gimana ya rumah tangga saya teh? Saya tuh udah jadi istri yang baik, tapi suami saya nggak baik. Ya nggak tahu atuh bunda, kenapa nanya ke saya juga bingung jawabannya. Suka gitu kan? Ustadz gimana suami saya? Atau itu mah suami ibu, kenapa nanya ke saya? Bunda, kalau semua yang kita lakukan udah ngerasa kayaknya nggak ada harganya gitu ya, disitulah saat terbaik untuk ngobrol sama Allah, untuk nanya sama Allah, ya Allah, nah kieu teuing gitu ya Allah, kumaha itu? Apa benar ya Allah ujiannya seberat ini? Kata Allah, iya. Kenapa aku yang uji kamu seberat itu? Karena aku tahu hati dan pundakmu kuat dengan ujian itu. Jadi bunda tuh lebih ikhlas aja gitu. Makanya mulai hari ini jadi istri jangan berbuat baik agar suami baik, bukan. Jadi istri yang baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Jelas apa jelas? Bunda berbuat baik ke suami jangan gara-gara uang yang diberikan suami, jangan.
Maka nggak boleh ada bahasa ada uang abang, nggak ada uang abang. Jangan begitu. Itu tidak ikhlas namanya. Bunda mah ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang disayang. Semua abang disayang. Kenapa? Karena aku tahu abang. Tahu Aa Hilman pernah bilang dari Nabi SAW gimana siapa istri sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Pertanyaannya, apakah sia-sia bunda jadi istri yang soleha? Jawab, apakah sia-sia bunda jadi istri yang baik? Apakah sia-sia bunda jadi istri yang taat sama suami? Apakah sia-sia bunda jadi istri yang mampu menjaga diri? Tidak ada yang sia-sia. Allah tahu apa yang bunda lakukan. Siapa ciri istri yang baik? Ada 4 kata Nabi. 1, istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Bunda olahraga tadi senam zumba, biar badannya bagus, boleh atau tidak? Allah suka tidak? Allah senang tidak? Allah senang. Ini hambaku seorang istri senam zumba biar badannya bagus agar suaminya sayang sama dia. Karena Allah dia lakukan. Allah tahu lelesnya bunda, Allah tahu keringatnya bunda, Allah tahu capeknya bunda, Allah tahu effortnya bunda, Allah tahu. Walaupun suami tidak menghargai bunda, nggak ada urusan. Boleh jadi bunda teh masuk surga karena ikhlas senam zumba. Ikhlas senam zumba ingin membahagiakan suami dilakukan karena siapa? Selesai. Nggak usah dalam hidup mikirin seperti apa perilaku kita dipandang orang lain. Mohon maaf, sayang bunda teteh, kita nggak bisa nyenengin semua orang, betul? Kita udah berbuat baik aja masih ada yang nggak baik sama kita. Betul apa betul? Nggak usah jauh-jauh. AA di sini di tengah, dilihat kiri, dilihat tengah, dilihat kanan, sama apa beda? Pasti beda atuh. Yang sebelah kiri mungkin lihatnya agak gemoy sedikit. Mungkin yang sebelah kiri. Mungkin yang kanan melihat AAT agak kurus. Makanya kalau foto pasti begini. Karena saya tahu yang agak bagus yang sebelah sini sedikit. Mungkin yang tengah melihat AAT agak bengkak gitu. Si AAT ini asa bengkak gitu badannya. Capek kalau kita melakukan semua kebaikan hanya untuk manusia. Makanya orang yang ikhlas lakukan semua kebaikan hanya untuk siapa? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Betul? Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Dua-duanya sama aja. Sama. Bunda yang muji nih seluruh dunia, tapi mohon maaf, dengan pujian itu membuat kita tidak ikhlas dalam berbuat baik. Mohon maaf, pujian itu tidak akan mengantarkan kita ke surga. Tapi orang menghina kita seluruh dunia, tapi bunda menyerahkan semua hati ini ke Allah. Boleh jadi hinaan itu mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Catat ya, surga neraka itu tidak ditentukan oleh penilaian manusia kepada kita. Surga neraka itu ditentukan oleh penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan mohon maaf, bunda sayang, izin. Biasanya hinaan orang ke kita dengan keadaan kita yang sebenarnya lebih hina yang mana? Hinaan orang ke kita atau keadaan kita yang sebenarnya? Cek Aamah, ternyata lebih hina keadaan kita yang sebenarnya daripada hinaan orang ke kita. Betul? Makanya kalau bunda ingin lebih tenang ketika disakiti, dihina sama orang, anggap hinaan dia mah gak ada apa-apanya dibanding kita yang sebenarnya. Orang bilang gini, Ustadz, saya mah kata si ibu itu banyak ngomong. Alhamdulillah bu, dia cuma taunya banyak ngomong, nggak tahu ibu banyak hutang, nggak tahu ibu teh banyak hitut. Coba, kan dia mah nggak tahu begitu, taunya dia banyak ngomong. Betul apa betul? Udahlah, mulai hari ini mah lakukan semua kebaikan karena siapa?
Jangan ingin dipuji sama manusia, jangan ingin dilihat oleh manusia, jangan ingin dipandang baik oleh manusia. Pengennya dilihat baik oleh siapa? Allah. Sok dah bunda suka begitu kan ya. Bunda contoh begini izin. Bunda foto berlima. Foto bunda teh bagus. Yang berempat jelek. Dihapus apa diupload? Bundanya bagus. Yang berempat jelek. Dihapus apa diupload? Dihapus apa di save? Bunda bagus sendirian, yang empatnya jelek, dihapus apa di save? Sekarang dibalik, yang empat bagus, bunda teh jelek, di save apa dihapus? Astagfirullahaladzim. Berarti selama ini teh ya, makanya bunda yang foto bareng-bareng jangan merasa kepedean. Di rumah pasti dihapus-hapusin itu teh. Jangan ngerasa bangga lah. Ya, itu manusia lah. Maka yang pertama izin bunda, kalau mau ikhlas apa? Lakukan semua kebaikan hanya untuk. Rumus yang kedua, orang ikhlas itu yang kedua rumusnya lanjutkan semua kebaikan hanya untuk tuh. Lanjutkan kebaikan hanya untuk siapa? Tadi yang pertama lakukan kebaikan berarti niatnya untuk siapa? Allah. Nah, lanjutkan semua kebaikan hanya untuk Allah, istiqomah dalam setiap kebaikan-kebaikan itu. Kenapa banyak orang yang suka bilang gini, istiqomah itu berat. Iya, yang ringan istirahat. Istiqomah itu berat, yang ringan apa? Istirahat. Kenapa istiqomah itu berat? Karena pahalanya surga. Sok dibuka. Surat Fussilat ayat 30. Surat apa? Fussilat surat ke-41 ayat 30. Ada hadiah terindah dari Allah bagi orang yang istiqomah. Bagi orang yang tetap melanjutkan kebaikan semata-mata hanya untuk Allah. Surat apa bu? Fussilat ayat berapa bu? 30. Sudah ketemu belum? Sok perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang. Qalu, yang orang-orang itu mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Berarti dia beriman kepada Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Kemudian dia melanjutkan semua kebaikannya hanya untuk Allah. Dia beriman, kemudian dia istiqomah. Perhatikan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan turun malaikat membersamai orang yang istiqomah itu. Seraya malaikat itu mengatakan, Allah takhafu wala tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang yang istiqomah. Apa? Surga yang Allah janjikan karena keistiqomahan yang mereka lanjutkan. Maka bunda, orang ikhlas itu lanjutkan semua kebaikan hanya untuk. Belajar hari ini bunda ya, terus istiqomah di jalan Allah. Dilihat nggak dilihat, dipuji nggak dipuji, dihargai nggak dihargai, nggak ada urusan. Karena kita percaya Allah pasti membalas semua kebaikan kita, betul? Maka nanti puncaknya yang ketiga. Kalau kita mau disebut ikhlas, yang ketiga caranya lupakan, Masya Allah, semua kebaikan
hanya untuk Allah. Apa yang ketiga? Lupakan semua kebaikan hanya untuk Allah. Jadi rumus ikhlas itu 3L. Lakukan semua kebaikan hanya untuk Allah. 2. Lanjutkan semua kebaikan hanya untuk Allah. Dan yang ketiga, lupakan semua kebaikan hanya untuk. Pertanyaannya, Bunda udah bisa begini apa belum? Makanya ikhlas itu harus belajar. Belajar ikhlas itu setiap saat, setiap waktu. Gak ada liburnya, gak ada cutinya. Betul apa betul? Hari ini kita bisa ikhlas, belum tentu besok lusa bisa ikhlas. Hari ini kita belajar ikhlas, belum tentu besok lusa kita tidak belajar ikhlas lagi. Terus. Maka belajar. 1. Lakukan semua kebaikan karena Allah. 2. Lanjutkan semua kebaikan hanya untuk Allah. Dan yang ketiga, lupakan semua kebaikan kita hanya untuk Allah. Bunda, ada 2 hal yang harus kita ingat dan ada 2 hal yang harus kita lupakan. 2 hal yang harus kita ingat. Kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. Saya ulangi. 2 hal yang harus kita ingat. Ingat kebaikan orang lain kepada kita dan ingat keburukan kita kepada orang lain. 2 hal yang harus kita lupakan. Keburukan orang lain kepada kita dan kebaikan kita kepada orang lain. Jelas apa jelas? 2 hal yang harus diingat. Kebaikan orang lain kepada kita. Biar apa? Biar kita pandai berterima kasih. Bunda sayang, banyak istri, kata Nabi SAW, banyak istri itu terpeleset masuk ke dalam api neraka karena istri itu tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Na'udzubillahimin. Maka Ustadz berharap sama Bunda ya, belajar bilang makasih sama suami. Sering apa sering? Agak mengkhawatirkan jawabannya ini. Bunda sering gak bilang terima kasih sama pasangan? Benar. Sering bilang terima kasih atau sering komplain dengan pasangan? Ayo jawab. Suami kita punya kelebihan atau tidak? Punya kekurangan atau tidak? Punya khilaf atau tidak? Punya salah atau tidak? Pertanyaannya, Bunda sebagai istri punya salah tidak? Punya khilaf tidak? Pertanyaannya, lebih banyak mana dosa suami ke istri apa istri kepada suami? Lebih banyak mana dosa suami ke istri apa istri ke suami? Astagfirullahaladzim. Lebih banyak dosa istri kepada suami ke istri mah tidak ada dosa. Adanya zolim. Apa bedanya dosa dengan zolim? Kalau dosa urusannya hanya sama Allah. Kalau zolim urusannya 2. 1 sama Allah, 2 sama manusia. Jelas apa jelas? Jadi kalau Bunda punya salah ke suami, urusan sama siapa? Dosa. Tapi kalau saya sebagai suami punya salah ke istri, namanya apa? Zolim. Saya salah kepada Allah dan saya pun salah kepada manusia, istri saya. Berarti manusia yang paling zolim siapa? Jadi suami kumasih. Itu nyambung jawaban teh.
Jadi manusia yang paling zalim itu manusia yang punya sama Allah dan manusia yang salah sama manusia. Jelas apa jelas? Kenapa jadi suami? Ibu tahu Firaun atau tidak? Kenal. Kenapa Fir'aun itu jadi manusia yang paling zalim? Karena dua fatal. Satu, dia salah sama Allah dan dia salah sama manusia. Betul? Makanya mohon maaf, sekarang bunda jadi istri kayaknya lebih pandai melihat keburukan pasangan daripada kebaikan pasangan. Jujur, betul apa betul? Ahilman contohin begini, ibu silahkan tulis 5 kelebihan suami. Pasti ibu teh mikir, apa ya? Dasar nggak ada kelebihan suami teh. Tapi kalau AA ganti pertanyaannya, bunda tuliskan 5 kekurangan suami. Pasti bunda bilang begini, AA kalau 10 boleh nggak? Makanya mohon maaf, kata guru saya, Hilman, kalau kamu lebih pandai melihat kekurangan, maka Allah akan tutupi semua kebaikan dalam dirinya. Jadi kalau di rumah tangga, bunda teh belum ikhlas, masih sering melihat kekurangan pasangan, maka mohon maaf, boleh jadi bukan tidak ada kebaikan suami bunda, tapi tertutup karena bunda hanya melihat kekurangan suami, sehingga Allah tidak menanamkan nur di rumah tangga bunda karena bunda lupa melihat kebaikan suami bunda. Ustadz, saya mah berumah tangga udah 20 tahun belum merasakan yang namanya bahagia. Ayo Ahilman tanya, bunda 20 tahun apa bener gak bahagia 20 tahun? Kan pasti ada bahagianya kan? Ada yang bilang, Ustadz, yang lain mah jalan-jalan ke taman safari. Wah, ke taman Ancol. Bunda juga jalan-jalan ke taman coret-coret. Ada di Bogor itu mah. Kenapa harus marah dengan sesuatu yang memang kurang? Berarti kalau kita masih menuntut sesuatu yang kurang, belum ikhlas melakukan kebaikan, boleh jadi kenapa rumah tangga kita seakan-akan jauh dari kebaikan karena tidak menghadirkan 3L, rumus ikhlas di rumah tangga. Betul? Apakah bunda jadi istri itu sudah sempurna? Apakah suami kita sempurna? Rumah tangga itu rumit bunda. Kalau sederhana rumah makan. Rumah tangga itu rumit, kalau sederhana. Dari zaman dulu yang namanya rumah tangga pasti ada ujian masing-masing, betul nggak? Ada yang bilang sama AA begini, AA, gimana caranya ya biar suami saya nggak ada salah? Gampang, ganti. Ganti sama siapa AA? Ganti sama malaikat. Selama suami kita masih manusia, selama itu pasti masih ada salah, betul? Dari zaman dulu ada rumah tangga yang suaminya baik, istrinya tidak baik, ada tidak? Rumah tangga siapa? Orang lain. Nabi Nuh. Nabi Nuhnya baik, istrinya tidak baik. Siapa namanya? Ibu Nuh. Kan sudah sering dibahas ini mah ya. Nabi Nuhnya baik, Ibu Nuhnya tidak baik, betul? Ada yang suaminya tidak baik, istrinya baik, ada atau tidak? Rumah tangga siapa? Fir'aun. Siapa istrinya? Asia. Jangan bilang Ibu Aun. Namanya kita semua tahu, Asia. Ada yang ketiga, suaminya tidak baik, istrinya tidak baik, ada atau tidak? Rumah tangga siapa? Abu Lahab. Siapa istrinya? Masa Ibu Lahab atau jawaban teh? Istrinya itu Ummu Jamil. Siapa namanya? Ada yang keempat, suaminya baik, istrinya baik. Ada atau tidak? Rumah tangga siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul? Nabi Ibrahimnya baik,
istrinya baik, diuji tidak? Nabi Muhammad sangat baik, istrinya sangat baik, diuji atau tidak? Pertanyaannya, suami ibu nabi atau bukan? Terus ibu baik banget enggak? Suami ibu nabi atau bukan? Terus ibu baik banget enggak? Enggak kan? Enggak kan? Enggak kan? Suami kita bukan nabi, ibu juga enggak baik banget kan? Iya kan? Kan? Terus ibu ngerasa semuanya harus baik-baik saja? Sorry. Nggak bisa bunda, nggak bisa. Ujian itu cara Allah menghapuskan dosamu, dan ujian itu cara Allah mengangkat derajatmu. Betul? Dalam hidup mah yang penting kita punya sikap terbaik. Karena yang Allah lihat bukan ujiannya, yang Allah lihat ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik sikapnya. Betul? Catat ini, rumus hidup. Agar bunda memahami konsep ikhlas ini. Bunda, dalam hidup manusia itu pasti mendapatkan 4 hal. Saya ulangi. Dalam hidup manusia pasti mendapatkan 4 hal. Yang pertama, dalam hidup manusia pasti diberi nikmat. Pertanyaannya, syukur atau tidak? Gak usah dijawab, dipikirkan iya mah. 1, manusia itu pasti diberi nikmat. Pertanyaannya, syukur atau tidak? 2, setiap manusia pasti diberi sedikit ujian. Ujian itu jumlahnya berapa? Sedikit. Nikmat Allah jumlahnya banyak, jangan ketukar. Makanya A bilang yang kedua, manusia pasti diberi sedikit ujian. Pertanyaannya, sabar atau tidak? Nggak usah dijawab, dipikirkan ya mah. Yang ketiga, setiap manusia itu pasti beramal. Betul? Pertanyaannya, ikhlas atau tidak? Nggak usah dijawab, direnungin jawab baik ya mah. Dan yang keempat, setiap manusia itu pasti dapat takdir. Pertanyaannya, ridho atau tidak? Astagfirullahaladzim. Nah, ridho. Ulangi. Yang pertama, setiap manusia pasti diberi apa? Nikmat. Pertanyaannya apa? Syukur atau tidak? Allah tidak bertanya berapa nikmatnya, karena nikmatnya pasti banyak. Betul? Allah tidak akan ngelihat nikmatnya karena emang itu semua dari Allah. Yang Allah lihat dengan nikmat itu syukur atau tidak. Betul? 2, setiap manusia pasti diberi sedikit ujian. Mohon maaf ya, lihat ini yang hadir wajahnya mirip semua. Ini wajah banyak masalah kelihatannya. Jangan tersinggung, karena ciri orang hidup pasti punya. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita menghadapi masalah. Betul? Ada yang stres dengan masalah, ada yang frustasi dengan masalah, ada yang putus asa dengan masalah, ada yang bunuh diri dengan masalah, ada yang membenci dengan masalah, ada yang bertengkar dengan masalah. Ibu, kalau ada masalah, yang salah masalahnya atau sikapnya? Bunda ikut ujian di sekolah, tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Bunda di rumah tangga ada persoalan, yang salah masalahnya atau suaminya? Udah nyalahin suami terus iya mah.
Yang salah tuh pasti sikap kitanya. Sabar atau apakah sabar ada batasnya? Sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya kemampuan kita untuk bersabar. Betul apa betul? Gimana sabarnya agar tidak terbatas? Nanti kita bahas di episode yang akan datang insya Allah. Yang ketiga, setiap manusia itu pasti beramal. Pertanyaannya apa? Ikhlas atau tidak? Ini bunda nih ngaji rame gak penting. Nu penting mah berapa yang hadir tuh ikhlas atau tidak? Betul? Dengan izin Allah berceramah dengan segala kemampuannya gak akan jadi apa-apa ceramah ini kalau Allah ngelihat si Hilman mah gak ikhlas ceramah. Tuh ibu ketawa, hahaha, meni bahagia gitu eta ketawa, aduh ya Allah, astagfirullah. Ya, untung ibu yang ketawa, saya nggak akan marah, ada ibu di atas saya usianya. Kalau yang di bawah saya, meni enak gitu. Ya itulah hidup. Ini nih si Hilman, ceramahna ABC, cek Allah, nggak jadi apa-apa karena aku tahu hatimu Hilman nggak ikhlas. Kamu hanya ingin dilihat sama orang, dipuji sama orang. Jadi berat ya Ustadz, berat. Makanya yang perlu didoain itu sebenarnya bukan hanya jamaah, Ustadz juga didoakan. Biar ikhlasnya makin banyak, betul gak? Dan yang keempat, manusia itu pasti diberi apa? Takdir. Pertanyaannya, ridho atau tidak? Ayo jawab, bunda punya suami yang sekarang diminta atau tidak? Apakah bunda sudah merencanakan sebelumnya? Atau tiba-tiba dia datang begitu saja? Setelah luka hati yang mendalam di hati bunda. Karena gak jadi sama orang yang harusnya sama bunda itu. Kan bunda tidak merencanakan tiba-tiba jeglek. Jadi kio suami saya teh. Pertanyaannya bunda gak bisa bilang coba dulu nikah sama yang calon polisi itu. Mungkin gak akan begini. Kata Nabi, untuk semua yang sudah terjadi tidak boleh bilang coba dulu. Untuk yang sudah terjadi qadarullah wa masya'a fa'ala, sudah jadi ketentuan Allah. Pertanyaannya ridho atau hanya 4 itu bunda. Syukur atau tidak, sabar atau tidak, ikhlas atau tidak, ridho atau tidak. Gimana caranya syukur? Gimana caranya sabar? Gimana caranya ikhlas? Gimana caranya ridho? Bunda harus ikut acara Ahilman menata hati. Di ballroom itu dibahas detail, pakai materinya, suasananya enak. Insya Allah nanti akan ketemu lagi 4 Agustus di Puri Begawan. Catat. Tanggal berapa? 4 Agustus di Puri Begawan. Judulnya menyembuhkan luka hati. Nah, bunda harus ikut biar makin dalam, biar makin belajar menyembuhkan luka hati. Dibolak-balik materi mah di situ-situ. Betul apa betul? Karena rumus hidupnya ada di situ. Yuk kita ulangi. 3L rumus ikhlas. L yang pertama apa? Lakukan semua kebaikan hanya untuk. Yang kedua apa? Lanjutkan semua kebaikan hanya untuk. Yang ketiga apa? Lupakan semua kebaikan hanya untuk. Kenapa kita tidak boleh berharap ke manusia? Ada 3 alasannya. 1, manusia itu lemah. 2, manusia itu mudah berubah. 3, manusia itu pasti mati berpisah. 4, pentingnya ikhlas yang Allah istimewakan kepada manusia. 1, orang yang ikhlas itu syarat diterimanya amal ibadah. 2, orang yang ikhlas itu ditenangkan hatinya. 3, orang yang ikhlas itu diistiqomahkan dalam setiap amalnya. 4, orang yang ikhlas itu
dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas. Namanya surat Al-Ikhlas tapi tidak ada kata-kata itulah ikhlas. Setuju? Mulai hari ini belajar menyembunyikan amal, belajar tidak ingin dipuji sama orang lain. Bunda berjalan hanya untuk Allah. Insya Allah Bunda akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Bisa diamalkan? Mau ikhlas? Bisa ikhlas? Jadi kadang ada yang suka salah paham ya. Kadang ikhlas itu memahami dengan kayak apa ya? Kayak dapat takdir ikhlas. Jadi kalau nerima itu ridho. Kalau melepas itu ikhlas. Jadi melepasnya ikhlas, nerimanya ridho. Nah ini babnya akan kita bahas di kajian-kajian selanjutnya. Insya. Terakhir mari kita angkat kedua telapak tangan. Izin tidak ada tanya jawab. Karena AA juga harus lanjut ke acara selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah. Makin disayang Allah. Dan Bunda terus istiqomah di jalan Allah. Sampai kita pulang dalam keadaan husnul. Al-Fatihah. A'udzu